Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acara pada hari ini akan kami bacakan susunannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu acara pembukaan. Yang kedua akan dilanjutkan oleh pembacaan sholawat Nabi. Sekaligus nanti acara ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mares. Dilanjutkan dengan pemberian mandat LDKS dan Jelajah Pramuka, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah, sekaligus nanti sambutan dari Ketua Yayasan, dan diakhiri dengan doa. Marilah acara ini kita mulai dengan acara pertama yaitu pembukaan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Nurul Yakin MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا واشتد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا وزجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه طرعا وعن من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم
ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل الأسرار يا الله والصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 1, 2. Kami murid MTS Nasrul Ulum siap sedia menuntut ilmu. Hati suci kan ku selalu niatkan demi cita-citaku. Kami murid MTS Nasrul Ulum belajar ilmu umum agama. Hati suci kan ku selalu niatkan demi cita-citaku. Jangan ragu, jangan bimbang, amalkan dan sebarkan, semoga mendapat keridhaan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, amalkan dan sebarkan, semoga mendapat keridhaan Tuhan. 1, 2, 1, 2. Wahai siswa-siswi Madrasah Alia Nasrul Ulum, bulatkan tekadmu menempa ilmu dunia akhirat.
siswa-siswi Madrasah Aliyah Nasrul Ulum, sucikan tekadmu, beramal ikhlas lillahi ta'ala. Belajar bertakwa, beramal kreatif, terampil dan inovatif. Belajar bertakwa, beramal kreatif, terampil dan inovatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat pengasuh dan ketua yayasan Al-Mukarram Abi Kiai Haji Abdul Hamid Mandan Mudim alladzi sami'na wa ata'na, segenap Dewan Guru MTS, MA, DK, MI yang saya hormati, pengurus komite MTS, MA yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa MTS, MA Nasrul Ulum. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama Kepala Sekolah MTS MA Nasrul Ulum, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas rawuhnya Abi Kiai Haji Abdul Hamid Mandan Munif. Yang kedua, terima kasih kepada para narasumber yang telah siap mengisi acara seminar dan LDKS pada pagi hari ini. Kepada Dewan Guru, terima kasih atas kepedulian dan keikhlasannya untuk hadir dalam acara seminar sehari, walaupun ini hanya 1 jam 2 jam, tapi kita niati sehari kita belajar untuk meningkatkan motivasi belajar, bagaimana belajar yang efektif dan efisien. Alhamdulillah, dari anak sekalian dan segenap Dewan Guru melihat kesuksesan Nasrul Ulum, cukup melihat dari alumni yang ada ini, seperti Kiai Haji Muhammad Qasim, Bapak Hulul Umam, dan Saudara Abdul Rahman Zaman. Dan ini mungkin zaman murid dari ibu sekalian. Bangga kita ketika ada alumni yang sudah berhasil, dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus ikhlas mendidik anak-anak kita. Jadi apa nanti kita tidak tahu. Yang paling penting ilmu yang kita sebarkan, tularkan, 1 kata, 2 kata, alif ba ta, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, yang nanti kita akan menjadi amal di akhirat, dan kita akan bertemu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini adalah anak-anak akhirat bagi kita, penerus sujud kita kepada Allah. Mungkin kelihatan dohir sekarang ini, mungkin bandel nakal, tapi nanti di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa hanya kita
bersusah payah, berkeringat, capek mengajar anak-anak kita, dan inilah bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari 3 narasumber ini, bangga hati kita karena Nasrul Ulum bisa berperan hikmah lil ma'had, hikmah lil ummah. Di pesantren beliau-beliau ini hikmah menjadi pengurus OSIS, zaman ini ketua OSIS di MA, dan Khairul Umam juga pengurus pondok, apalagi Mas Kosim juga ketua pondok dulu, dan mendidik kepala sanawiyah juga, dan sekarang menjadi rektor di IAIN. Dan inilah motivasi. Kalau ingin melihat kesuksesan, lihat Ustaz Nurul Yakin, alhamdulillah. Lihat Ustaz Rais, alhamdulillah. Dan lihat ustaz-ustaz yang lain telah berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting anak-anakku sekalian, kita menjadi khairun nas anfa'hum linnas, menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Apapun profesi kita, yang penting kita menjadi orang penting. Siapa orang penting itu? Adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Jangan menjadi trouble atau troublemaker di masyarakat, tapi jadilah orang yang bisa menyejukkan di masyarakat. Di situ ada LDKS, ada kata-kata motivasi. Dari setiap huruf itu akan dijabarkan nanti oleh kesiswaan. Apa arti M, apa arti O, apa arti motivasi, semuanya. Dan itu menjadi prinsip langkah bagi anak-anakku sekalian. Pondok Pesantren Nasrul Ulum menyerukan lembaga disingkat PPNU, agar supaya anak-anak sekalian melihat background, visi dan misi Nahdlatul Ulama, akan kader generasi-generasi Nahdlatul Ulama. Sampai di depan itu ada lambang NU, itu tempat makbarah keluarga nanti, mahkamah keluarga. Dimakamkan di sini tokoh-tokoh NU semuanya, orang-orang yang memperjuangkan NU, sehingga disingkat PPNU. Generasi-generasi keluaran Nasrul Ulum harus mempertahankan paham ahli sunnah wal jamaah. Di situ dijelaskan lambang, arti lambang, dan ada bintang 9, ada pena, dan semuanya. Di situ ada kata-kata santri, dan semua yang ada ini menjadi motivasi kepada kita belajar sedikit demi sedikit, dan nanti keluar di tengah masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Di sini akan menjadi tempat pendidikan, ada pondok pesantren, ada kamar-kamar nanti. Di sini nanti adik-adik kalian akan belajar di sini. Di situ ada makbarah. Nanti ketika kalian sudah berada di tengah masyarakat, hadir untuk ngaji juga di makbarah. Mungkin 1 tahun 2 tahun sudah tidak di sini saya, tapi sudah ada di dalam tanah itu. Jadi mumpung kita masih hidup ini, mari kita saling mendoakan di antara kita. Waktu pasti berlalu, dunia ini tambah jauh dari kita, dan kita tambah dekat kepada akhirat, pada dekat kepada kematian kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, istighfar kita, salawat kita, zikir kita, sedekah jariyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon pencerahan dari pengasuh Abi Kiai Haji Habib Mandan Munif sebagai motivasi kepada guru-guru sekalian, dan motivasi kepada santri semuanya, bagaimana santri ke depan. Demikian sambutan dari kepala madrasah mewakili MTS MA Nasrul Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah ala alihi washabihi mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'abad. Bapak Dewan Guru dan Ibu Dewan Guru, Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim dan Aziz selaku pembicara pada hari ini. Beliau Azimni Nasrul Ulum yang sekarang menjabat Rektor IAIN Madura, dan beberapa teman yang lain nanti yang akan mengikuti secara sini, para siswa, siswi MTS dan MA Nasrul Ulum yang saya banggakan. Pertama, saya bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat serta inayahnya sehingga
pada hari ini kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka pembukaan pelatihan LDKS sekaligus seminar sehari peningkatan motivasi belajar mengajar dari MTS MA Nasional Ulum Bagandan Pamekasan, nanti bersama Dr. Muhammad Qasim MAG, Hoirul Umam SH, dan Dr. Abdul Rahman Esot MPSDM, tidak ngerti dari itu, yang semuanya merupakan alumni Nasional Ulum Bagandan Pamekasan. Saya sebetulnya hari ini ada 2 acara, dan acara yang satunya itu saya yang menentukan waktu, yaitu resepsi mantennya Armada, Ustadz Armadi. Jadi kawinnya sudah, nikahnya sudah, hari ini resepsinya. Mestinya saya ngantar itu, tapi karena ada acara di sini, saya pentingkan acara di sini. Acara manten sudah saya perintahkan untuk berangkat tadi, dan mungkin bisa memberikan sepatah sambutan di sana. Saya pentingkan acara ini karena untuk kepentingan masa depan lembaga ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada semua pembimbing, guru, termasuk siswa di MTS dan MA Nasional Ulum ini yang telah dengan tekun melaksanakan kewajiban masing-masing dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Nasional Ulum, termasuk di pesantren Nasional Ulum Bagandan Pamekasan. Pesantren ini resmi didirikan tahun 86. Jadi Pak Qasim ini masuk angkatan kedua. Angkatan pertama dari Ketapang itu, dari Ketapang, terus dari Jawa. Jadi Pak Qasim ini 88 di sini. Kamarnya masih kecil di sana dulu, yang sekarang ditempati putri, dan sekarang alhamdulillah sudah jadi orang. Saya bangga. Kita bangga. Pak Khairul Umam juga di sini, Pak Zaman juga di sini. Kemudian sudah banyak alumni-alumni Nasional Ulum tadi disebut oleh Kak Idris yang sudah menjadi orang penting. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting bagaimana menjadi orang baik. Jadi orang penting itu baik karena punya status, tapi lebih penting bagaimana kita berusaha menjadi orang baik. Jadi kalau orang menjadi orang penting itu tergantung status, tapi menjadi orang baik itu tidak tergantung status. Dimanapun kita berada, berusaha menjadi orang baik yang bermanfaat kepada agama, masyarakat dan bangsa. Jadi tadi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Apapun status kita harus bisa berusaha menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain menurut kadar kemampuan dan status kita. Jadi jangan menunggu orang penting untuk bermanfaat. Tidak menjadi orang penting pun bagaimana kita berusaha menjadi. Jadi Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ibadan yakhussuhum bi ni'amillahi liman afin ibad." Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang Allah memberikan kekhususan kepada hamba itu dengan nikmat-nikmat, agar nikmat itu dipergunakan untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ada yang diberi kekhususan dengan nikmat ilmu, ada yang diberi kekhususan dengan nikmat pangkat, ada yang diberi kekhususan dengan nikmat harta, ada yang diberi kekhususan dengan nikmat tenaga, ada yang diberi kekhususan dengan nikmat pikiran, ada yang diberi kekhususan dengan nikmat bicara. Tidak sama. Nah,
nikmat-nikmat yang bermacam-macam itu bagaimana diusahakan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Saya ketidinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah ketika oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah dituangkan, dilimpahkan semua kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak jumawa langsung berbangga, tidak, tapi Nabi berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Anda keselamatan kepada kami, wahai Allah, tapi juga kepada hamba-hamba Engkau yang soleh-soleh. Nah, itu namanya memberi manfaat. Jadi yang punya ilmu manfaatkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yang punya pangkatnya dipergunakan memberi manfaat kepada orang lain. Yang punya tenaganya dipergunakan untuk memberi manfaat. Yang punya hartanya dimanfaatkan. Yang punya pikirannya dipergunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Wa yuqirruha bihim ma badaluha. Allah akan melanggengkan nikmat itu pada orang-orang itu selama orang-orang itu mau memberikan manfaat dengan nikmat itu kepada orang lain. Artinya selama nikmatnya digunakan di manfaat. Supaya mana Allah, karena apabila orang itu mencegah tidak memanfaatkan nikmatnya untuk kemanfaatan orang lain, nazaha minhum, maka Allah akan mencabut nikmat itu dari orang itu, fahawalha ila ghairihim, dan Allah akan memindahkan nikmat itu kepada orang lain. Maka jadi baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Artinya orang baik itu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Lembaga di sini ini Nasrul Ulum. Jadi saya katakan itu awalnya bukan ulum, kalau tidak dulu namanya al-islah. Pondok ini awalnya al-islah. Tapi ketika saya mengajar di kitab buku, kitab komen itu ada salah satu cabang iman itu Nasrul Ilmi, menyebarkan ilmu. Nah, kemudian saya hubungkan dengan bahwa saya aktivis di NU, Nahdlatul Ulama. Nah, sampai sekarang, maka nama itu saya ambil dari satu sisi itu diambil dari kitab untuk menyebarkan ilmu Nasrul Ilmi, bagaimana alumni ini nantinya menjadi penyebar ilmu. Di lain sisi nama NU itu diambil Nahdlatul Ulama, dari bagaimana alumni menjadi pejuang-pejuang di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan semua aparatnya paling tidak menyadari dan tidak menentang atau berprediksi tidak baik kepada Nahdlatul Ulama. Paling tidak di alumni jangan menjadi orang yang ikut, jangan menjadi orang yang ikut kadang-kadang membuli, menjelek-jelekan Nahdlatul Ulama. Jadi saya tidak ingin alumni sebelum nantinya begitu, dan begitu tidak ingin. Saya juga tidak ingin alumni sebelum tidak menjadi orang penyebar ilmu, jadi penyebar ilmu seberapapun adanya. Saya tidak ingin alumni sebelum tidak menjadi pejuang NU, tidak ingin. Seberapapun kemampuannya jadi pejuang Nahdlatul Ulama nantinya. Nah, lewat kegiatan pada pagi hari ini, jadi seminar peningkatan motivasi belajar mengajar ini terkena bukan hanya bagi murid, terhadap guru juga. Guru-guru saya harapkan bagaimana meningkatkan motivasi mengajarnya, murid-murid meningkatkan motivasi belajarnya, guru meningkatkan motivasi mengajar, murid meningkatkan motivasi belajar. Sehingga kalau kedua-duanya sama-sama termotivasi, guru termotivasi, murid termotivasi, insya Allah akan timbul gerakan-gerakan yang membawa manfaat bagi
perjalanan Nahdlatul Ulum ini ke depan. Jadi saya harapkan semua pihak bisa kerjasama bagaimana mengembangkan lembaga ini, karena terus terang di kota sudah banyak lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga pesantren yang dulu eksis sekarang sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu ini perlu dipertahankan bersama. Jadi apa kekurangan, maka alumni berkewajiban untuk mengingatkan pengasuh, berkewajiban untuk meluruskan pengasuh, berkewajiban untuk membantu pengasuh bagaimana lembaga pesantren Nahdlatul Ulum ini tetap bisa eksis berjalan seberapapun adanya. Jadi seberapapun adanya dipertahankan, karena ini merupakan benteng perjuangan agama, benteng perjuangan agama. Dan kepada guru-guru, saya harapkan karena ada guru-guru yang berinduk ke sini, ada yang berinduk keluar, yang berinduk ke sini itu saya syukuri, dan itu harus lebih peduli, apalagi guru-guru yang alumni dari Nahdlatul Ulum ini yang tidak berinduk ke sini. Saya minta juga perhatiannya, jangan mentang-mentang karena nambah jam di sini terus kurang peduli pada pendidikan di sini. Macam kota induk dan jangan. Jadi harus peduli juga. Jangan dinomor duakan artinya lembaga di sini, jangan dinomor duakan. Nah, terutama kepada siswa. Terakhir dari saya, jadi ilmu itu abstrak, ilmu itu tidak tampak. Yang tampak sehari-hari itu perilaku, akhlak. Orang pintar tak pintar tak baca. Andi ilmu tak baca. Baru nanti ketika diperlukan. Tapi akhlak, perilaku pada setiap saat baca. Akhlak. Oleh karena itu, akhlak itu harus lebih dipentingkan dari ilmu. Akhlak lebih dipentingkan dari ilmu. Jadi maka saya beriman, berilmu, berakhlak, bertakwa, kreatif, terampil. Itu selalu saya katakan. Beriman kepada Allah, berilmu, berakhlak, bertakwa. Jadi berakhlak itu menduduki peringkat yang penting bagi kita. Karena akhlak ketegaan benar. Dari sikap perilaku, dari sikap perilaku, pergaulan bermurai, cara berpakaian. Jadi menjelana tak dapat setting je angku dong. Jadi menjelana tak bersetting je angku je. Lagu ni jalanan santri bermuai sanawiyah ini. Nak konsu je angku kerampi. Begitu. Jadi karena itu akhlak. Jadi akhlak itu lebih penting dari ilmu. Jadi saya selalu mengatakan kalau impian kadang-kadang, jadi kamu pulang ke rumah, katakan tidak punya ilmu. Tidak ada orang yang akan mencaci maki kamu anak sah pemajit buku. Tidak ada. Tapi ketika kamu pulang ke rumah, akhlaknya tidak baik, orang akan mengatakan berusaha kurang macul. Itu akhlak. Saya minta itu dipahami betul bagaimana akhlak dari seorang santri dipertahankan. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak, saya banggakan rasanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebersamaan, ada kegiatan, semua terlibat dalam kegiatan itu.
ada fungsi manajemen itu kan ada post the cop ya, planning, rencana itu dari siapa saja bisa. Kalau sudah rencana muncul, maka ada organizing. Jadi rencana itu jadi ketibiin, diorganisasikan. Artinya dibentuk sebagai organisasi. Kalau sudah diorganisasikan ada staffing, dibentuk staff pelaksana bagian ini, dibentuk seperti itu. Kemudian directing. Jadi kalau planning, organizing, staffing, directing. Nah, directing itu cuma mengatur saja. Directing itu mengatur. Kemudian controlling, mengawasi. Kemudian reporting, melaporkan. Terakhir budgeting, penentuan anggarannya. Sehingga semua terlibat dalam kegiatan itu. Masa dengan protokol, dengan Maret Indonesia Raya masih perlu kepala sekolah. Ada staf lah yang ngatur itu. Yang ngatur bagian, yang nyanyi siapa bagiannya. Atur. Jadi berfungsi semua ketika ada kegiatan. Ya termasuk guru-guru. Nah, itulah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan tahfu lana bi afdal murad wa kullu murad fi darid dunya dari ma'at wa ala alihi wa sahbihi barik sallim adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa min amalimta. Allahumma lakal hamdu syukra wa minkal mannu fadla wa na'am abika rizqa anta rabbuna haqqa wa lam tajid dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli asir. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli qarib, ya mu'izza kulli waqid, ya muqawwi kulli dha'if, ya amana min kulli muqid. Yassir alaina kulli asir, fatayassir asirika ana alaka yassir. Rabbi yassir wa la ta'sir wa tambil khair. Allahumma ya man la yaqdir ya tafsir. حاجاتنا إليك كثير أنت لطيف بنا بصير لا تدعنا في مقامنا على ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا أصلا إلا يسرته ولا دينا إلا أتيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين فسر أمورنا أمورنا الآخرة. اللهم اجعل هذا المعهد هذا المدرسة هذا المكان أمنا ومأمورا ونظاما إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا المعهد هذا المدرسة هذا المكان أمنا ومأمورا ونظاما إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا المكان هذا المعهد هذا المدرسة أمنا ومأمورا ونظاما إلى يوم القيامة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا فنعم صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.